Ya Allah, mungkin malam gini kan. Maka kanjeng Nabi ki budi dunia nih. Saya pecah swarga engki saya pasti kanjeng Nabi. Malaikat sampai dikali nengalih malaikat Jibril menurut tahlina. Jadi setuju bareng alam gaib menikah. Nyata akibat Gusti kanjeng Nabi. Ini kesempatan penting nih. Pumun orang pun tak percaya. Gusti kanjeng Nabi di semeriksaane nih kak. Abeli akan tegul tak percaya. Meskipun saya rasa itu nih kak. Aku bukan lagi aku ini. Aku kepetuk karo Gusti Allah. Aku guneman matur dhewe nang Gusti Allah. Kondisi tidak percaya anane Gusti Allah. Aku kepetuk karo kabeh nabi-nabi. Pancen temenan ana nabi Adam, nabi iki kabeh. Aku kepetuk. Malaikat-malaikat yo kepetuk. Malah rupa sing asli aku roh wis dikatoni. Ini cerita nah. Lah kula nek kalih panjenengan isih durung percaya. Ya jenenge pun mboten percaya panjenengan. Nek sadurunge Mi'raj niku namung ndongeng tok Kanjeng Nabi. Aduh mentok akan mbak engko percaya iya iki. Tapi Gusti Nabi bibi kita kudaki kan. Tapi belum rejep itu tak disini nih kak. Bodena kolam, bodena aras, bodena neraka. Sesuatu pun cerita Isra Mi'raj ini kasih penting. Nomor 1. Pas nomor 2. Dalam Isra Mi'raj ini kah mulai itu terpati akhir jam 5 betul. Ini kah sekali penting. Kalau selek motor, kisah, cerita, dongeng, hikayat yang mempunyai kedudukan tinggi di dalam Islam, yaitu Isra Mi'raj. Ulama sudah menerangkan, kalau ada orang tidak percaya Isra bukan Mi'raj, Isra dari mana? Dari Mekah ke Baitul Maqdis. Tak percaya hukumnya kafir. Sebab itu Quran. Kafir. Kalau tidak percaya Mi'raj, lah ini tidak sampai kafir. Sebab kena Kanjeng Nabi itu apa dengan badan, apa dengan roh. Apa roh tok, apa badan dan roh. Dan ini kan beda dua pemangki. Senajan sekuat ni kan engki sareng bedena. Nah, melana menabi tak percaya Mi'raj, mungkin Kanjeng Nabi ngaji badan, ni kata sampai ketika kafir. Kata mun tak percaya dia cerita nak Kanjeng Nabi kafir. Engkau lah ketemu Gusti Allah, engkau dah iya, tak percaya kafir menikah. Kita kabar gelak engkau Kanjeng Nabi sareng abu. Ini kita kafir. Tapi man Isra ampun terang kini ke Quran. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Mentah percaya pada kita percaya ke Quran kafir hukum. Mereka mengenai soal hukum. Boleh terus ngatur edek panjenengan supaya keterangan sebagai isi pengajian. Berkisah atau bercerita. Al-Quranul Karim peneka kenge kocak posak dungingan kisah sampai bersurat khusus nyamai surat kisah, surat dongeng atau riwayat, yaitu surat Qasas. Surat Qasas ni kan yang kidungnya Qasas. Memang di dalam Quran itu hampir semua surat itu ada dongeng. Dongeng mengenai nabi-nabi, dongeng mengenai kaum-kaum Ad, Samud, Mu'tafikah, dongeng mengenai raja-raja,
seperti siapa? Fir'aun atau Zulkarnain, macam-macam. Kisah di dalam Quran atau cerita di dalam Quran itu ada 3. Ada kisah cerita dongeng sing maksude niku nuduhno nek Quran niku pancen wahyu, nek Gusti Kanjeng Nabi niku pancen nabi. Nah niku wonten kisah justru untuk menunjukkan, untuk membuktikan bahwa Quran itu memang wahyu, bukan karangan orang, bukan karangannya Kanjeng Nabi, dan membuktikan bahwa Kanjeng Nabi yang nggak pernah belajar, nggak pernah sekolah, yang nggak pernah membaca, ya membaca nggak bisa, nulis nggak bisa, supaya jangan dikatakan Quran itu karangan tulisannya Kanjeng Nabi, ya. Nah, itu untuk membuktikan bahwa Kanjeng Nabi yang disebut ummi. Ummi itu artinya orang yang buta huruf. Saya tak ngerti nulis, tak bisa baca. Itu memang betul-betul Nabi. Buktinya ini kisah. Nah, kisah. Jadi ada kisah yang memang maksudnya membuktikan bahwa Kanjeng Nabi itu Nabi dan Quran itu wahyu. Yaitu kisah satu mengenai Ashabul Kahfi. Orang yang nginep badai gua 300 tahun nginep. Ini dongengan sudah terkenal ini. Memang betul ada itu kejadian. Zaman Taurat, Zabur, Injil, sudah ada itu. Ini kejadian lagi konon. Mon orang Yiria korsekor orang Mekah kita tahu macam riwayat, tak tahu ngaji apa-apa. Mon bisa nerangaci kejadian itu memang Nabi itu. Nah ini kayak tanya Aki Bacet di orang Yahudi, di ulama-ulama orang alim orang Yahudi. Teloan saya tanya Aki, ayo Muhammad, mon Bacet Nabi aku, mon Bacet Quran ini memang dari Allah. Tentu kamu bisa jawab. Coba dongengkan 3 cerita. Apa itu? Nomor 1, orang yang pemuda 7 nginep atau tidur dalam gua 300 tahun. Coba ceritakan. Itu 1. Nomor 2, cerita raja yang paling kuasa menaklukkan semua negeri sampai ke barat ke timur, namanya Zulkarnain. Itu cerita kuno itu sudah. Coba ceritakan. Ini sebagai testing, sebagai ujian apakah Nabi itu Nabi betul apa kata-kata. Mencoba ngapa tak kira bisa jawab. Nah, di situ lalu turunlah surat Al-Kahfi yang menerangkan tentang itu. Nah, itu kisah yang membuktikan bahwa Nabi itu memang betul-betul Nabi. Dan Quran ini memang betul-betul wahyu. Bukanlah kereta sepon abis sekolah. Oh ini bisa diceritakan. Tapi sekalipun begitu orang Yahudi sementak bukti gelap tetap tak berjaga. Tetap moker. Tanda ngakoneh Kanjeng Nabi sebagai Rasul. Mereka stop. Nomor 2, kisah-kisah yang ada di dalam Quran adalah untuk meringankan bebannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, untuk menghibur Kanjeng Nabi, untuk ngedem-ngedem Kanjeng Nabi, untuk meneguhkan Kanjeng Nabi di dalam perjuangannya. Baca kena apa Muhammad, baca masih di akhirnya baca menang gitu. Lara, lakon yang keliriah, sangsara riah. Benar ento kapilat kita orang sana, kita ko jaibi kaum mah di rakyat. Arya
cerita nabi ini nabi. Ini nabi itu Quran. Penderitaannya para nabi-nabi, kesengsaraannya. Ini semua kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nusabbitu bihi fu'adak. Semua aku ceritakan kepadamu riwayat-riwayatnya para rasul-rasul. Maksudnya manusabbitu bihi fu'adak, cerita yang meneguhkan hatimu. Hati Nabi teguh. Wa ja'aka fi hadhihi al-haqq wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Dan semua cerita-cerita ini memang betul dan berisi nasihat serta peringatan kepada orang yang iman. Ini pun terang. Menikah di dalam surat Hud ayat 120 menegaskan bahwa kisah itu memang ada yang maksudnya supaya Kanjeng Nabi ini mak teguh. Karena Kanjeng Nabi ini bibit melas Kanjeng Nabi ini. Tidak punya apa-apa Kanjeng Nabi. Keluarga yang membantu tidak ada. Ini saya kecil pembesar keluarga lengkap diamoso. Kanjeng Nabi tak andi ramah, tak andi ibu, melas. Tak andi keseh, tak andi apa-apa, tak andi berkah. Sampai akhirnya, sampai akhirnya, kenapa mana? Yang kecil. Nah ini kah? Mi'raj, Isra Mi'raj ni kah? Ongkuna ni kah? Juga termasuk manusab itu di fu'adat. Kanjeng Nabi diropak kaya alam bumi kan kah? Daqat alaihi al-ardu bima rahibat. Bumi yang luas mereka arma secopek karena sombong pembantu. Tapi amoso, iya kak Kanjeng Nabi kalau itu sesuatu alam Allah selebar lah bencokin apa. Mereka Kanjeng Nabi Sulaiman dari Mi'raj, nak jempur arma sah pelebat. Bantuan dari Allah, dari malaikat, dari nabi-nabi, adik-adik, teruskan. Ini perjuangan bukan perjuanganmu sendiri, adik atau saudara atau bapak. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi kita, teruskan. Ini perjuangan dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam. Terus thank you. Bagaimana bagi saya sopu nama? Ya, di Baitul Maqdis. Kan makmum saja. Nabi Ibrahim, semua Nabi kumpul makmum pada Kanjeng Nabi. Ayo silakan, maju sana. Ini memang perjuangan terakhir ini dari Nabi-Nabi. Itu Kanjeng Nabi berseger, sehat. Ini kisah yang kedua. Yang ketiga, kisah-kisah di dalam Quran. Seperti diterangkan di dalam surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim 'ibratun li ulil albab. Sungguh di dalam kisah-kisah mereka itu nabi-nabi juga kaum-kaum yang membantu Nabi, kaum-kaum yang melawan, yang menentang Nabi, itu semua ada pelajaran. Pelajaran di ulil albab bagi orang yang punya pikiran.
Jadi ini kan menangkap pelajaran. Sejarah atau kisah-kisah yang diterangkan di dalam Quran adalah mengandung pelajaran, mengandung contoh-contoh. Buat siapa? Buat semua. Di ulil albab. Ulil albab itu ya orang Islam, dan orang Islam. Semua itu didongengkan cerita. Bagaimana orang yang paling kuasa, dari kuasanya sampai mata pengiran, Fir'aun lagi. Akhirnya direbut. Orang yang paling sukses. Itu. Tak anak yang sukses saya orang. Akhirnya amblas. Bukan amblas, amblis. Amblis yang bumi. Raja yang melawan yang penyerang nantang. Nabi Musa. Nah, ini jadi kisah-kisah di dalam Quran itu ada 3. Nomor 1, kisah itu tanggung apa? Bukti akhir. Ya, Quran itu tanggung wahyu. Yang bukti akhir ya tanggung Nabi itu tanggung Rasul. Nomor 2, kisah di dalam Quran. Ini kita meneguhkan perjuangan yang ketika Nabi, meneguhkan semangatnya, kemauannya, dan tekad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia itu ada. Nomor 3, ibaratun li ulil albab, untuk contoh dan pelajaran. Bagaimana para hadirin ini? Orang ini zaman etar ini nasihat tuh. Nasihat pasar bagaimana itu pakai ini kadang tak masuk kadang ini kalau nampak itu lagi ini harus saya tak ngerti kan nak dia ini dominasi cilik ni mungkin satu kebiasaan yang pada dulu ada itu perlu keminat ni. Masya Allah, melebihi ini itu yang manasik di bidang nasihat. Mulanya, betul nama arah diri ini, orang raja juga. Memberi semuanya, dia di semuanya. Mereka ada orang takut ini semua, mereka tidak. Tapi melihatnya kritik, jangan begitu, ada orang begini. Mana sedih betul. Ya, pakai vaksin itu. Namanya cerita atau kisah adalah satu alat dakwah, alat untuk nasihat, alat untuk agama. Jadi sampean baik mengumpulkan cerita-cerita lebih-lebih ibu, ya. Cerita ketemunya nanti anak. Mungkin orang nasihat itu terus tak betul anak ya. Tapi mulai dunia zaman beda saya juga tidur mengasah lagi mereka dunia berkisah melala ikalta dalam Quran mereka itu taati firman Allah Subhanahu Wa Taala macam-macam kesedihan. Riwayat Nabi juga riwayat tahun-tahun sekal. Mereka cukup itu mengerti. Mereka orang dengan mereka tasbih sebenarnya mengatakan saya malah Quran mereka betul bukan buku riwayat dengan buku dengan Quran bukan. Kalau ini berbeda elis-elisasi. Malah beda kunjungan misal ke alam Jawa, ingat kunjungan Nabi Yusuf ini. Nabi Yusuf itu satu surat kunjungan Nabi Yusuf. Cerita Nabi Yusuf ini kemudian oleh itu biasa itu tebing. Jadi dia bakal beriin kenapanya mana kembongan, ampun. Cerita Nabi Yusuf ini cerita kepahlawanan, cerita penderitaan, cerita percintaan. Itu. Sampai dia berkata sebenarnya. Sebenarnya kan ngocak.
kekancanan, pada santri. Kalau lebih masuk buku roman, buku percintaan. Oh saya kira bagus buku roman yang paling baik. Bila bertahap dan bukan jangan. Marga itu saya. Sudahlah saya kesana. Orang bertahap itu lagi itu. Betul dalam Muhammad ini orang bertahap dengan. Ya. Arwah antara Nabi Yusuf di romantis itu kan. Itu ilmunya. Ada satu surat spesial. Adakah sebagai puncak daripada riwayat-riwayat yang punya kita akhibi mereka selain sepenting kami memutuskan dunia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka wajib orang riwayatkan Nabi orang Islam wajib Putera Pancasila wajib boleh Muhammad Juriyah Nabi Ramalah nama Sayyid Abdullah Ibn Da'iyah Nalikan Ahmad Da'iyah hijrah ke Madinah betul serius tapi wajib juga tak oleh itu tak wajib inilah wajib kisah sampai ada orang Islam lagi ini tak ngerti riwayat tentang Nabi kisah mereka termasuk agama iman mereka jadi macam diantar saja sahabat ke nomor 2 tersaja ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka orang salah Allah tapi lagi tak tahu siapa Nabi Muhammad itu dia berjaya apa yang dia ini berarti apa yang Israel wah itu dosa ya Allah itu yang tanah Arab sekarang ganti ya yang bawa ini juga apa itu berita jadi itu jauh segarangan sampai kita ngerti ya kita ini di Medina lahirnya jadi di Mekah keterangan saja termasuk yang menerangkan ya apa rencana Allah dengarkan ya itu memang ini asik ya biar anak-anak sekolah umum kalau dia itu anaknya orang Islam kalau di sekolah dasar sekolah SMP, SMA tidak diajarkan riwayat Nabi orang tuanya harus wajib ini tak bisa tak yang tuanya ya mungkin masih mungkin takkan yang tak guru Islam bagaimana saya sahabat kalau tak kenal orangnya itu coba saya tanya sampean wajib atau boten harus sifat-sifat Allah ini sama dikatakan apa sifat Allah itu kok kan baca sahabat asyhadu an la ilaha illallah boleh lah dia terbaik harga dia tak aku lewat tak ketahuannya pengeran yang saya sudah pengeran itu tak kena didelok tak iso diberayai tak iso dikenal langsung ya ketinggalan itu Allah tak iso isane roh Allah walane perlu dan orang terkenal ke Allah oleh ke Allah kelima telok mentera terkasih ya Allah tak bisa maksud kirim apa jadi Allah apa kirim malaikat tak bisa maksudnya apa jadi malaikat kan apa kirimnya bersambungan tak bisa kan ke Allah yang ada sampai roh sampai di mana kalau yang pertama di sampai dunia ada lagi ampun ampun nanti kita hukum tak bisa jawab sampean bukan apa kata ngambil kan sobi orang kan kita syukur Allah tak bisa sampean ketemu asalaman ketemu nengale
atau dunia atau arah tak bisa. Bisa nak kenal ke Allah sebelum telok. Nomor sekian kenal yang mana? Mana cara? Mana kau? Lama Allah asmaul husna raisa. Saya baca di tulis. Nomor 2 kenal ke Allah teladan kenal dekat Allah. Saya baca di rumah paling kedua. Siapa dia Allah bakti? Tak betul kan? Orang yang Allah bila jalan orang kesehatan. Mengkarogo nak di saja. Ini kan nomor 2. Nomor 3 kenal ke Allah teladan kenal dekat hasil ciptaan Allah. Kedua Allah itu lah. Marilah gunung arif. Arif hati saja kepada Allah, minta kisah Allah. Jangan tak kira aja, tak kira juga. Maaf kita kaya yang ada kaya termini. Profesor Sidinai serah kedua Allah tak kira juga. Ini kaya tangkap bangan dan sih. Maka kita mereka beraya gitu. Jadi kenal ke Allah kalau dan pasti kenal ke Allah. Berbeda orang Islam tak kenal ke Allah, tak ngerti sama sekali. Sebenarnya malah di supaya terkenal dengan itu. Kita tadi kita mengenal kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng terkasih kanjeng Nabi itu sendiri orang yang Nabi kalau sudah. Kita kenal apa nak? Ya mana dia itu putera peter kanjeng Nabi nikah. Anak putera satu ini gambar. Tak sering aja sejarahnya. Tapi orang ramai orang. Kita orang lah. Kita ngerti. Saya sudah tak dengar. Lahir tak dengar. Dengar. Wajib. Boleh anak kandang mengambil putera putri mereka. Boleh. Boleh. Mereka bisa kesusahan. Kita kekuru. Yang dianggap ini kisah cerita sambil lalu. Karena itu soal cerita Isra Mi'raj juga harus dikasih tahu. Semua orang Islam termasuk anak-anak pemuda-pemuda betul nikah. Cerita nikah. Ini bukan soal anak bergantung sama kepercayaan nikah. Iman. Ini kan mengenai kedudukan kisah buat kita. Jadi kisah itu ada kisah yang wajib, ada yang harus diketahui oleh kita. Ada lagi kisah yang untuk dijadikan pelajaran. Kebetulan pelajaran. Kalau bila kapan jenengan sepenuh selesai pengajian malam maghrib, kisah-kisah saudara Al-Quran Al-Karim, saya mengenai riwayat Nabi-Nabi. Mereka bukan hanya penting untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga penting bagi kita. Kaki kita enggak, kiai-kiai, guru-guru, bapak-bapak, ibu-ibu, pemimpin-pemimpin, pokok umat Islam ini perlu mengenal bagaimana cerita Nabi-Nabi itu. Jika di dalam Quran nama-nama beberapa nabi dengan riwayatnya yang penting antara lain bagi kalau hadis ini. Ini saya minta dicatat bagi orang-orang tua ya, buat anak-anaknya atau buat apa? Buat pemuda-pemuda harus mengenal sedikitnya. Beberapa nabi yang mempunyai hubungan dengan agama, yaitu satu riwayatnya Nabi Nuh alaihissalam. Ini catat nih, supaya dianjurkan kepada pemuda-pemuda Islam, pelajar-pelajar Islam, mahasiswa Islam, paling sedikit angkat dengar riwayat ke-13 Nabi. Ini yang mendapat tempat khusus di dalam Quran, yaitu satu Nabi Nuh alaihissalam.
Nomor 2 Nabi Hud alaihissalam. Iki arek-arek kabeh ya. Sing isih menyebut SMP. Rungokno iki keteranganku iki ya. Kon kudu sinau belajar riwayat iki lho Nabi Nuh ya apa riwayat Nabi Nuh. Macam gitu. Kudu ngerti. Nomor 2 Nabi Hud. Nomor 3 Nabi Saleh. Nomor 4 Nabi Ibrahim. Nomor 5 Nabi Lut. Nomor 6 Nabi Syuaib. Nomor 7 Nabi Yusuf. Nomor 8 Nabi Musa. Dan Nabi Harun. Termasuk sama ya. Pas nomor 10 Nabi Daud. Nomor 11 Nabi Sulaiman. Terus Sulaiman. Nomor 12 Nabi Isa. Yang nomor 11 Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai gak ada anak itu, sampai semacam putih, ibu, yang gak ada anak itu. Nah, kamu ngerti riwayat Nabi Diliah? Ya, sampai gak ada ngerti. Soal Nabi Diliah juga. Nah, beliau ngajar malam semenjak kita beli itu, ya dia itu bapak ini deh. Kapan mana Pak Iqalah, soal penulis ini. Nah, ini kita ini. Ini saya minta disebar luaskan. Sebab ini menyangkut betapa pengertian iman dan pengertian agama seseorang perlu. Yang ini saya tidak mengatakan wajib. Ini, si wajib namun riwayat ini kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib itu. Tapi ini sudah dianjurkan, ya 13 ini. Tapi ini penting. Nah, untuk nek sampeyan setuju riwayat kelilas Nabi ini dari kula dadekno pengajian langsung. Dari setuju. Jadi kula Sabtu malam Senin, kita tak Sabtu malam Senin kebetulan film ini. Jika kalau beliau Nabi ini dia cuma lebih kula bener si pokok-pokok tu. Sebagai mak bisa toleransi ke putra-putra, akan penakan dan seterusnya. Sebab riwayat Nabi kalau beliau nikah, Masya Allah, nikah kan kulmutu aki makailah. Mengatasi iman, mengatasi pengertian agama. Insya Allah anak-anak ngobrol. Pemuda-pemuda mempelajari sejarah riwayatnya 13 Nabi, insya Allah tepat. Iya, nah ini kan proses menghadapi ibu itu adat untuk meneguhkan iman kita. Insya Allah Anda tak salah saya. Tak saya berani berterangkan. Orang itu kalau beliau riwayat Nabi itu insya Allah cukupkan. Insya Allah kecuali Islam sekuat ujian apa insyaallah sampai mati insyaallah. Nikah sampai negeri. Kita sedang melakukan jenengan. Ya kalau ada buku atau ada sampai ini bisa sini belajar luas. Ada juga kalau nyobaan ini kalau belajar Nabi itu datang setong insyaallah. Ini mereka sebagai mukaddimah kaulah mengenai kisah agar hubungan sarang rekit kenapa Isra Mi'raj kisah Nabi Muhammad SAW. Makin bila ada sebagian pertanyaan ya mungkin akan kita maaf ya mereka beda sebagian kita jawab itu dan bagaimana mereka tanya fadilahnya apa keutamaannya ulang rezeki itu apa? Mungkin betul-betul saatnya ini ya. Kalau nyoon rezeki ya, mereka sampai saya kirim surat.
Terus kita waktu malu nikah dari seorang tempat saya baca itu lah. Pokoknya kasih kenapa asal sholat ini depan nikah. Cara mati dalam toilet, toilet kandung, toilet kandung. Ini kita tanya nikah. Roda macam roda osober yang hamil, roda selamatan begitu. Ini takila jawab sekater sekilo bisa jawab. Mon asal ini sulle jadi ummah ma'bud selamat samping depan oleh jawab tegas ke tangan. Menjadi katanya asal usul bon atanya keterangan mengenai ikut penikah dalam agama mengenai kandungan lah kena aja betul nomor setong kita jawab yang sudah jawab biasa kata insyaAllah dari kandungan begitu. Bagi penikah pertama dari air impon dari air pasti dere kamu sudah impon pasti dere pasti kecil nikah menurut agama kita hukum fikih nikah yang kudu Lek berteman itu mulanya itu berteman yang berbeda, macam ngawur, itu kenapa dia ketuan? Oh, itu udah pakai sama dulu guys. Nah, itu ketepan, itu penting juga. Mulai sampean putus bukan head, sudah bukan head ya. Mulai tak kotornya jangan mulai dulu, peterang, kemudian itu beda hukum itu dikit. Coba ya, merengaki. Membedakan dengan orang Pak Bulan. Nah, ini. Tak ada Pak Bulan, mereka tak ada hukum. Paham? Anak sebeda dalam Pak Bulan tak ada hukum. Mungkin orang dari Pak Bulan. Coba ni kan, ada mungkin ya. Kerja keamanan sandian nanding kita oleh Pak Bulan pas lahir, buang kemen. Tahu saya pandiri, tahu saya pendem, tak usah apa-apa pun diam. Bagaimana kening? Oh, Bapak Dek, kalau dulu, Bapak Dek, kan sering hukum. Motoran tak bu. Nah, saya ngajak ngawur yang menonton sambil tidak ulas. Kurang, ambil, ngajak sampai torai menikah. Lebih-lebih selasa jadi kekenorai menikah. Berhukum lain menikah. Mungkin sedikit nak menikah. Beda lain urusan kan. Dikit beda kota lebih boleh kambian. Mungkin selasa ada. Tapi mengenai bayi mungkin orang Pak Bulan, nikah tak hukum apa sih? Tapi kalau isi rupa daging, rupa kecil lahir, kalau itu daging. Kira-kira tak itu itu bomo dan apa-apanya tak apa tak wajib dibungkus bukan wajib didusir kemana disebayangi lah bukan wajib bukan wajib tapi sunat dibungkus di pendem sunat tapi bukan wajib. Paham ya? Mohon Pak Bulan ke atas ketika elevator di Belwares ya ini kebuli oleh hukum ketika kandungan ini kemudian Pak Bulan ke atas punya romat nikah sahabat mencari agama utama anak kelak pun oleh Pak Bulan pas lahir mereka wajib kekandungan wajib kekafan wajib ketemu
Paham ki? Jadi pun anjur kemana sekali kenyaman apa? Tak bulan ke atas. Tak kenal tahu dan buang ketika. Wajib pandit dan wajib kudu dan wajib kan pendepan. Dan anak kelak seekor kelak itu saya di 4 bulan ke atas nih kan mereka opamanya kelahir mati tak acereng tak atoa tak napa tapi mau sampai acereng mereka wajib itu saja nih kita beda deh selain wajib kita bikin wajib mereka untuk wajib itu dan wajib salah membayi masalah dan ajar minta ajar itu orangnya salah toh tak salah paham kan? Oh, ini kan nomor berapa kelakuan keterangan ini kan nomor 2 nih maka sepenting mohon dengan ampun umur bulan mereka memakai dia orang biasa lah ini kan kemudian bulan mereka pun apanya mana mati tak makan dan yang keboreng kamu jelas kan? Makin gula matur ke panjenengan tak bulan mereka kan mulai oleh hukum anaknya kan itu sebab kenapa? Sebab anak bayi ini kamu 4 bulan mereka mulai beri nabi kita paham ya? Mungkin edaran wadah di dalam hadis keterangan dia malaikat si masuk ke rahim ni masuk ke tabut ni perlu knowledge nasib anak menikah anak ni kan knowledge area hoki area Islam area pakai mata syahadat mata iman mata butuh mata napa